cerita film Leher Angsa ini sebenarnya sudah lama sekali ya. Mulai dari idenya itu waktu saya KKN sekitar ya tahun 84 di sebuah desa di Jawa Tengah. Di desa tersebut hanya Pak Lurahnya yang memiliki fasilitas ini WC lah. Nah, di mana penduduk lainnya semuanya untuk keperluan MCK mereka semua pergi ke kali. Pak Del! Pak Del! Pak Del nih, ada apa nih? Mau kemana ini Pak Del? Oh, itu. Biasanya memang Alenia Pictures selalu mencari cerita sendiri karena memang kami dengan tim biasanya selalu survei tempat-tempat untuk mencari sebuah cerita baru. Tapi kali ini saat disodorkan oleh Bang Musfar Yasin ya, satu cerita anak-anak atau film keluarga berjudul Leher Angsa, kok ceritanya sangat menarik dan unik ya gitu. Nomor satu nih, ini sungai ini sudah cukup panjang ini. Panjang memang, saya dipakai. Ya. Nah, satu lagi. Apa itu? Ini cukup buat semua penduduk desa ini. Apa lagi? Ini paling penting. Dalam cerita ini saya membuatnya dengan rentang emosi yang luas. Biasanya kan film anak-anak itu kan disederhanakan secara emosi, agak mungkin hitam putih. Kalau di sini tidak. Ada keharuan, ada kelucuan, ada kenakalan, mungkin ada juga kekonyolan. Begitu ya? Kalau begitu saya jalan ke sana dulu ya. Silakan Pak Adil. Hati-hati tersandung ya Pak Tuh. Hati-hati nanti dimakan ikan. Ya. Jaga itu Pak Adil dong. Pelit sekali. Temanya sangat sederhana, yaitu tema besarnya orang tua adalah role model yang baik untuk anak-anaknya. Di samping itu juga ada edukasi tentang kebersihan, kesehatan, tapi dikemas dengan menghibur ya, tetap dengan ada hiburannya, ada lucu-lucunya, filmnya ceria lah gitu. Jadi itu yang membuat kita wah ini kayaknya Leher Angsa nih oke banget gitu, oke banget untuk kita angkat ke film karena memang baru yang pertama ya cerita seperti ini difilmkan gitu. Ibu, panggil Ina aja. Maksud Aswin. Ada apa, Aswin? Kenapa? Hah? Bapak suka adu ayam. Ina baru tahu. Di halaman banyak kurungan ayam, kan? Tapi Aswin nggak suka adu ayam. Sama. Ina juga nggak suka. Nah, begitu. Akur-akur sama ibu kamu ya? Hah? Iya. Aswin anak baik kok. Bukan. Anaknya Pak Tampan. Bukan si baik. Taufik! Kalau gue melihat yang penulis skenario Bang Musfar membuat cerita ini sebenarnya sebuah cerita yang didasari satu hal yang sederhana, tapi mencakup berbagai macam aspek. Dia bicara tentang kebersihan, dia bicara tentang hubungan, dia bicara persahabatan anak-anak, dia bicara cara berpikir anak gitu. Cara berpikir anak untuk ngelihat satu hal tuh belum tentu sama seperti orang dewasa. Kalau gue ngelihatnya lebih banyak penulis skenario Bang Musfar itu bercerita soal itu. Jadi lebih ada sindiran-sindiran yang sifatnya sosial yang kebetulan sekarang ini banyak atau dialamin sama hampir sebagian besar orang di Indonesia gitu. Aswin. Ina nyari toilet. Di mana ya? WC. Ya itu WC. Emang di rumah ini nggak ada WC? Ayo. Mana? Ayo. Menurut aku Aswin orangnya baik, pinter. Dia suka membaca, dia pinter. Orangnya itu kayak di apa tuh?
kayak suka mengarang, kayak pengen tahu aja. Pokoknya orang ngapa-ngapain aja gitu, pokoknya dia mau tahu. Ada PR. Kita disuruh mengarang. Mengarang? Aswin itu punya 4 teman. 4 temannya itu 4 teman, 3 teman. 3 temannya itu Sapar, Najib, sama Johan. Tapi Aswin tuh lebih deket sama Sapar ini. Kamu sudah makan? Tadi pagi ubi rebus. Makan siang? Ikan asin. Menurut saya si Aswin itu juga baik kok. Ya enak lah, baik. Terus juga dia pinter. Itu karangan yang dibaca sama Pak Guru Hairul. Itu cerita bapak kamu, Win. Pak Guru Hairul kan bilang, kalau kau punya kucing, karanglah tentang kucingmu. Kalau kau punya nenek, karanglah tentang nenekmu. Nah terus, kamu mengarang bapak kamu bisulan. Tadi Pak Dili itu bapakmu, Win. Berarti saya sakti ya? Wah, keterlaluan kamu, Win. Kenapa itu, Pak Tampan? Maaf, Ayah. Aswin itu! Untuk keperluan film kan akhirnya kita memunculkan karakter-karakter, di mana di sini saya membuat 4 karakter anak-anak yang berbeda latar belakang, dalam hal ini keluarga, di mana keempat anak-anak ini memiliki suatu kebiasaan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka masing-masing. Daerah Angsa sebenarnya bercerita tentang salah satu tradisi mungkin di satu daerah masyarakat di Indonesia. Di situ juga ada cerita tentang satu keluarga, tentang bapak, bagaimana hubungan seorang bapak dengan anak yang sifatnya tuh yang nggak istilahnya nggak sejalan gitu. Inti cerita tuh lebih banyak di situ mengenai juga pergolakan kayak pemikiran ini anak terhadap situasi di sekelilingnya, apa yang dia lihat dari pengalaman dia terhadap keluarganya, dengan temannya, dengan bapaknya, itu yang akhirnya menjadi satu kesatuan yang menjadi satu cerita di daerah Angsa ini. Orang tua adalah contoh dari anaknya. Dan anak pun ini bisa mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Kalau dari skenario memang Aswin ikut bapaknya senang sekali adu ayam. Aswin pun akhirnya mencoba ikut adu ayam. Najib ayahnya senang sekali habis makan mencongkel giginya dan kemudian meludah. Dan selalu Najib mengaku melakukan hal yang sama, hampir di setiap tempat. Sapar dari ketiga temannya ini dia adalah yang paling sederhana. Ya, tidak seberuntung ketiga teman. Setiap hari makannya hanya ubi saja. Ya, bukan karena hobi, tapi karena bisanya itu.
Johan itu ayahnya senang sekali bermain musik dan jago sekali bermain biola. Johan pun begitu, dia senang sekali bermain musik dan Teman-teman saya mana ya? ya nggak tahu. Janganlah tidak dibuat sembuh. Kan Pak Adil bisa berobat ke puskesmas. Kasihan lah, masa nggak sembuh-sembuh. Iya ya? Baiklah anak-anak. Tadi kita sudah sama-sama mendengar karya dari teman kita Aswin. Sekarang tepuk tangan yang meriah buat Aswin. Pak, kalau Aswin pintar mengarang, saya pintar main musik, Pak. Boleh enggak, Pak? Besok saya bawa biola saya, Pak. Dipanggil Pak Ale untuk memainkan peran ini. Awalnya saya berpikir, ini salah nggak ya? Ya. Anak-anak, nanti sepulang sekolah, sempatkan untuk menjenguk teman kalian Sapar ya. Saya yang memang ditakutin mungkin muka saya dibandingkan orang-orang lain ya, dibandingkan pemain-pemain lain. Tapi kenapa saya yang dijadikan guru yang kemayu, yang lembut, yang punya karakter, apa ya, seorang guru yang penuh dengan kasih sayang kepada muridnya. Itu yang membuat saya sangat tertantang. Dia kan bisa ke puskesmas ya. Kan Pak Adil pelit, Pak. Dia nggak berani keluar ruang. Begitu. Tapi itulah yang terpenting untuk sebuah cerita, Aswin. Mungkin saya sebagai pemeran, kenikmatan seorang guru adalah ketika dia mempelajari karakter muridnya masing-masing. Bahwa dia belajar, bukan hanya mengajar. Ternyata dia belajar dari murid-murid yang ada. Jadi, tolong Pak Guru kasih saya waktu dulu untuk saya perbaiki semua itu. Nanti saya chat juga sekalian. Saya kasih wangi-wangian biar enak nanti dilihat anak-anak. Pak Guru juga bisa membelikan. Cut. Ya, kenapa ini? Halo? Apa ini? Sebenarnya ini Pak Kades ini bukan berkomedi, bukan. Tapi Pak Kades ini hanya menjalankan sebuah kepicikan. Kepicikan di mana dia selalu memakai bahasa-bahasa yang sok birokratis, sok prosedural itu. Padahal dia sendiri sebenarnya tidak mengerti artinya itu apa. Biar sok terlihat pintar aja di warganya. Pak Guru, apa ini? Nggak bisa seperti ini Pak Guru. Apa ini Pak Guru? Nggak begini yang namanya pendidikan. Iya Pak, maaf Pak. Ya sudah, kalau begitu kami kembali ke sekolah. Terima kasih Pak Kades. Pulang dulu Pak Guru. Beri pendidikan sama anak-anak ini yang bagus. Iya Pak. Sosok Pak Kades ini sosok yang dibenci. Dari semua karakter yang ada di film ini, yang mungkin paling dibenci adalah sosok Pak Kades. Kepala desa pelit! Pelit! Nggak seperti ini pendidikan. Anak-anak, kita kembali ke sekolah ya. Ya sudah, yuk. Jadi si Kades ini sendiri, ini menarik. Pengen tahu seperti apa? Setelah yang satu ini. Oke, saya kembali lagi. Kades ini sendiri sebenarnya dia itu sebuah karakter yang ingin memamerkan segalanya apa yang dia punya kepada orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa yang dipamerkannya. Dia ingin memamerkan sebuah jam
tangan emasnya yang entah apa itu palsu atau asli. Namun warga desa pun tidak mengerti apakah itu mahal atau tidak. Jadi memang apa yang dilakukannya itu serba percuma sebenarnya. Kasihan sekali Kades ini. Kasihan. Saya karakter paling kasihan. Kades ini tidak diceritakan punya istri atau punya anak apa enggak. Saya seperti layaknya hidup sendiri. Kasihan sekali saya. Ya, belajar. Nah. Ayo payung, masuk ke buat pemain. Akhirnya kita cari di mana. Kemudian kita ngobrol lagi dengan Bang Musfar. Akhirnya Mas Ale kepikiran waktu itu kenapa kita tidak di Lombok saja, gitu. Karena banyak sekali dari Lombok ini yang bisa diangkat. Ya ketika kita membuat sebuah film pasti kan kita punya ada rasa. Jadi nggak bisanya, oh ini bagus, udah bagus tapi kalau belum ada rasanya kayaknya belum klop. Akhirnya film kita bagaimana kalau kita pindah ke NTB, ke Lombok. Sekarang kita ada di tempat air terjun. Untuk Sungai Rasem sama Sungai Rasem juga banyak yang sebenarnya hari ini kita mau naik ke Gunung Rinjani, tapi nggak jadi karena ada halangan. Jadi diganti. Ini hari ini kita ke air terjun Sukelep untuk scene 150. Inilah pentingnya dari sebuah tim. Bagaimana antara eksekutif produser bisa berkomunikasi dengan produser dan sutradara dan bisa berkomunikasi dengan lain produser dan seluruh tim. Akhirnya kita semua bisa memutuskan, oke, pakai alat apa, oke, tempatnya di mana, semua sampai akhirnya bisalah terhitung. Akhirnya kita bilang, oke, kita semua bisa syuting di Lombok, tepatnya kita tinggal di Sembalun. Oh iya. Sabtu kayaknya paling cepat Sabtu kita dapat kamar baru. Asal sleeping bagnya satu. Ada. Udah pada itu sharing kan? Tinggal selimut belum? Sendal udah ada. Tinggal selimut belum? Terus mandinya di mana nanti? Apa bisa? Ya Allah, itu di situ. Difoto dulu nih tendanya. Kan lucu. Sorry ya. Apa? Sorry. Aduh, bagaimana ini? Salah tanggal soalnya. Gua mana sih jaket gua? Bentar. Kasih HT aja. Bentar. Ben, kasih HT, Ben. Satu bentar. Lembab, makanya aku bawa. Emang lembab. Aku Aku bawa aja tak semprot body spray. Aku bawa ini sih. Apa? Sarung bantal sama spray. Sama, tetap nanti sarung bantal kita yang lembab memang dingin sih. Gitu. Aku udah kayak kamar. Bukan, banyak semut. Di mana? Itu tadi di buah. Oh, buah. Nah, buah ada kok ini. Bex. Ya. Kirain tempat tidurnya banyak semut. Mau ngapain sih masuk kamar? Selamat datang, Alex. Kalau tidak kamar juga.
Ampun, ampun, ampun. Ampun, ampun. Ampun, ampun. Film Leher Angsa akan mulai tayang di bioskop di seluruh Indonesia pada saat liburan sekolah tanggal 20 Juni 2013. Ya. Nah, untuk menyaksikan lagi kelanjutan dari perjalanan tim Leher Angsa syuting di Lombok, kalian masih bisa lihat lagi besok. Jangan lupa, karena masih banyak hal-hal menarik yang bisa kalian lihat dari Aswin, Sapar, Johan, dan Najib. Dan bagaimana kekompakan dari tim ini untuk bisa menyajikan sebuah film yang luar biasa. Dan juga acting-acting yang menarik dari bintang-bintang yang sudah cukup dikenal. Di sini ada Lukman Sardi, di sini ada Alexandra Gotardo, di sini ada Ringo Agus Rahman, juga ada Teguh Rifnu Wikana, ada Gary Puratmaja, Tike Priyatnakusuma, dan ada salah satu maestro biola Indonesia, Tengku Rio. Kita bisa saksikan bagaimana mereka bisa berbaur, bermain dengan luar biasa dengan keempat anak ini. Aswin, Sapar, Johan, dan Najib. Itu hanya ada di Leher Angsa.